Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya Erika akan presentasi dan sharing kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan di pagi kali ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai perencanaan tes yang berfokus pada 4 keterampilan bahasa Arab. Muncul share screen-nya tidak, Ustadz? Muncul Rick. Belum di F5 coba di play di display night. Oke. Perlu kita ketahui, tes merupakan suatu pekerjaan yang besar dan juga harus dilakukan oleh pendidik setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Karena itu, tentunya harus direncanakan dengan baik dan juga harus direncanakan dengan matang. Beberapa topik yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama tentang pengertian perencanaan tes, yang kedua pengertian keterampilan, yang ketiga prinsip dasar tes hasil belajar, yang keempat langkah-langkah penyusunan teks, yang kelima 4 tes keterampilan bahasa Arab, dan yang terakhir jenis tes hasil belajar. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian perencanaan tes. Menurut John Lun dan Lin, ada 3 hal yang penting dalam pengertian tes. Pertama, tes diartikan sebagai Ini PPT-nya sebuah nggak ada? alat. Kenapa? Yang pertama, tes diartikan sebagai sebuah alat pengukuran. Yang kedua, tes adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Dan yang ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup baik atau tidaknya seseorang pembelajar dalam mencapai suatu tujuan. Dari ketiga definisi ini cukup mudah untuk dipahami, yakni tes adalah suatu alat untuk mengukur sudah sejauh mana pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang atau peserta didik untuk menentukan sudah cukup baik atau belum peserta didik tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian Ini belum muncul perencanaan. ya? Hah? Belum Belum muncul, Ustaz. muncul. Coba saya ini kan ya. PPT-nya belum jalan. Saya bantu untuk screen share. Erika matiin aja, terus Erika nyalakan itunya, videonya nyalakan ya. Sebentar. Mana teh teh? Oke.
Ya, silakan Erika. Udah muncul belum? Sudah, Ustaz. Ya, silakan. Slide berikutnya. Slide berikutnya tentang ini ya, penjelasan mengenai keterampilan. Selanjutnya, pengertian perencanaan tes merupakan proses merancang dan mengembangkan tes yang efektif untuk mengukur kemampuan atau kinerja seseorang dalam suatu bidang tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa tes tersebut dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan atau kinerja seseorang, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pembahasan selanjutnya mengenai penjelasan keterampilan. Yang pertama, menurut Gordon tahun 1994, keterampilan diartikan sebagai kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cepat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Yang kedua, menurut Dunet tahun 1976, keterampilan sebagai kapasitas yang membutuhkan untuk melakukan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat. Keterampilan merupakan ilmu lahiriah yang ada di dalam diri manusia yang perlu untuk dipelajari secara mendalam, yang berguna mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Keterampilan juga bisa berarti kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah nilai dari hasil sebuah pekerjaan. Keterampilan dalam berbahasa mencakup 4 keterampilan, yaitu keterampilan mendengar atau maharoistima, yang kedua keterampilan berbicara atau maharokalam, ketiga keterampilan membaca maharokilaah, dan yang keempat keterampilan menulis atau maharoh kitabah. Dari keempat aspek ini, yang menjadi aspek penting dalam belajar bahasa Arab, karena keempat keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan dan sangat menunjang dalam pencapaian keterampilan bahasa. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip dasar tes hasil belajar. Yang pertama, ada tes tersebut dapat mengukur secara jelas dan hasil dari hasil belajar. Nah, tujuannya adalah mengukur hasil belajar yang dikehendaki akan memudahkan bagi guru dalam menyusun butir-butir soal tes. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, didesain seandal atau seriabel mungkin sehingga mudah diinterpretasikan dengan baik. Dan yang keenam, digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Pembahasan selanjutnya tentang langkah-langkah penyusunan tes. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Memiliki prinsip-prinsip serta langkah-langkah perencanaan tersendiri. Dalam merencanakan penyusunan achievement test ini diperlukan adanya langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang baik. Para ahli menyusun tes maupun para pengajar umumnya telah menyepakati langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil belajar atau learning outcomes yang akan diukur dengan tes itu. Yang ketiga, menentukan hasil-hasil belajar yang spesifik. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur dengan tes itu. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifikasi atau semacam blueprint. Dan yang terakhir, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Untuk merumuskan tujuan penyusunan tes ini, seorang guru atau pengajar perlu memikirkan apa tipe dan fungsi tes yang akan disusunnya, sehingga selanjutnya ia dapat menentukan bagaimana karakteristik soal-soal yang akan dibuatnya. Selanjutnya, jenis tes.
hasil belajar. Jenis tes hasil belajar. Menurut Zainal Arifin, ada banyak sekali tipe tes yang bisa digunakan oleh guru untuk menguji kemampuan siswanya. Ada banyak kategorinya. Ini tidak semua dijelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada tes buatan guru, tes baku, kemudian tes baku, tes kelompok, tes perseorangan, tes tulisan, tes lisan, tes perbuatan, tes kemampuan, tes kecepatan, tes formatif, sumatif, diagnostik, dan tes penempatan. Yang biasa digunakan oleh guru di dalam pembelajaran tentu biasanya itu tes tulisan, tes lisan, dan tes perbuatan. Untuk tes tulisan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uraian dan objektif. Tes uraian ini berupa tes bebas atau tes terbatas, dan tes objektif dapat berupa tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes melengkapi. Sedangkan dari tes tulisan ini tipenya ada dua, apakah itu buatan guru sendiri atau tes baku yang memang sudah terstandar secara nasional. Kalau dilihat dari pelaksanaannya, apakah ini termasuk dari tes formatif ataukah tes sumatif? Tes formatif artinya itu guru setelah selesai guru dan siswa menyelesaikan satu program belajar tertentu, misalkan bab 1, lalu kemudian dilakukan tes formatif, atau setelah siswa dan guru selesai mempelajari 3 bab, baru dilakukan yang namanya tes sumatif. Jadi ini beberapa sedikit penjelasannya. Penjelasan yang terakhir tentang tes yang dapat dilakukan untuk 4 keterampilan bahasa Arab. Yang pertama, Yang pertama ada tes membaca. Tes membaca dapat dilakukan dengan memberikan teks dalam bahasa Arab kepada siswa, kemudian meminta mereka untuk membacanya dengan benar. Selain itu, ada juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait isi teks untuk menguji pemahaman siswa. Yang kedua ada tes menulis. Tes menulis dapat dilakukan dengan memberikan topik tertentu dan meminta siswa untuk menulis karangan dalam bahasa Arab. Bisa juga dengan dilakukan memberikan kalimat yang tidak lengkap dan meminta siswa untuk melengkapinya. Yang ketiga ada tes mendengar. Tes mendengar dilakukan dengan memberikan rekaman audio dalam bahasa Arab kepada siswa, kemudian meminta mereka untuk memahami isi rekaman tersebut. Selain itu, tes ini juga dapat dilakukan dengan memberikan instruksi lisan kepada siswa dan meminta mereka untuk mengikuti instruksi tersebut. Dan yang terakhir, tes berbicara. Tes berbicara dapat dilakukan dengan memberikan topik tertentu dan meminta siswa untuk menyampaikan pendapat mereka dalam bahasa Arab. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan dibuka pertanyaan. Mau nanya. Mau bertanya, Sin. Silakan. Oke. Halo, ada suaranya kan? Atau apa? Ya, clear. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya tentang tes ini. Kan waktu ngetes itu katakan ujian ya. Kan ada data ya yang diambil kayak angka dan lain sebagainya. Misalnya angka maksudnya nilai gitu. Nah, ada nggak menurut Erika atau presentasi cara yang paling mudah atau cara yang paling terkini yang bisa memudahkan guru itu dalam melihat data tersebut gitu untuk mengolah data tersebut? Kan salah satu tadi tujuan yang ngetes itu kan ada mengukur perkembangan siswa gitu, apakah siswa baik atau udah bisa atau belum dan lain sebagainya. Nah gitu, apakah dari minggu lalu atau minggu sebelumnya ada perkembangan untuk minggu sekarang ini? Itu kan semuanya bisa dibuktikan dengan data ataupun dengan angka-angka tadi juga bisa gitu.
Nah, pertanyaannya kayak tadi, apa cara yang paling terkini atau cara yang paling mudah gitu untuk mengolah data tersebut? Hasil dari tes. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Eka? Boleh yang lebih singkatnya nggak, Arifin? Oke. Apakah ada apakah gimana maaf bagaimana cara yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling efisien guru dalam mengolah data tes agar dapat memahami ataupun mengetahui apakah ada perkembangan dari, bisa dipahami? Ya, bisa. Halo? Udah dijawab ya, Kak? Belum, Ustadz. Belum. Kok pada diem-dieman? Kenapa? Maaf, baru saja keluar. Dihitung lagi sebarang anggarannya, Tia. Gimana, Rika? Belum. Ustadz. Saya nambah sedikit informasi ya. Buat Erika, buat teman-teman. Nih, kelihatan di sana? Ada namanya PAN, penilaian acuan normatif. Membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif. Karena apabila seorang siswa yang terjun ke kelompok A termasuk hebat, mungkin jika pindah ke kelompok lainnya hanya menduduki kualitas sedang saja. PAN digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Dalam PAN, sumatif itu semester ya. Dalam PAN, penilaian aturan acuan normatif, maka skor seorang peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya. Bla 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 bla. Ini teorinya bingung. Contohnya ya. Data hasil tes 20 siswa. Skor 45 2 orang, skor 40 3 orang, skor 35 7 orang, 30 20 2 orang. Kemudian dibuat apa namanya? Tabulasinya. Ini namanya tabulasi ya, seperti kemarin. Nilai X 45 2 orang, kemudian X frekuensinya dikali ini kali ini. XY ya. 90 45 kali 2 10 40 kali 3 30 ini. Ya. Kemudian ini rata-ratanya. Ya, dirata-ratakan.
Kemudian ini namanya V kuadrat. Kemudian F dikali V kuadrat. Nah, hasilnya 834. Minnya kelihatan 33. Standar deviasinya 6,4. Maka skor minimalnya, bentar, saya pengen minum. Ada yang maka hasilnya itu min tambah ini kali standar deviasi, hasilnya 36, 35, 35, 34, 33. Nah, jadi ini hasilnya ini. Jadi ada bentuknya standar deviasi, ada yang paling kecil 31,3, paling besar 35,6. Nah, 36,1. Jadi terbagi menjadi 10 rank. Ya, 10 rank. Gitu. Kalau yang 6 sampai 10 itu ditambah, kalau 5 sampai 1 itu dikurang. Apa maksudnya kalau pakai pub? Ada yang paham? Belum, Ustaz. Belum. Jadi normalnya begini. Sekarang di sini kita ada 11 orang ya yang hadir. Kalau coba saya share screen ya. Nah, kelihatan ya. Kalau standar deviasi itu bentuknya seperti ini. Tadi kan ini X, ini Y. Kelihatan ya sana ya. Ini minus, ini plus. Betul ya? Terlihat. Nah, standar deviasinya kan hitungnya gini. Bentuknya. Oke? Nah, nilai yang antum kumpulkan itu bentuknya akan seperti ini, akan seperti standar deviasi. Kalau 11 orang, palingnya ada di sini ini 6 orang. 6 orang. Nah, 5 yang lainnya di sini bisa jadi 2, di sini bisa jadi 3. Artinya apa? Kalau perhitungan berdasarkan berapapun nilainya yang antum kumpulkan, jadi yang akan lulus itu sekitar 9 orang. 2 orang tidak lulus. Ini nilainya E, 2 orang. Nilainya E 2 orang. Sebagian itu D. Yang sini C. Yang sini B. Yang sini A. Jadi di antara antum itu kalau saya menggunakan panduan acuan normatif, yang dapat A 1 orang, yang dapat B 2 orang, yang dapat C ini bisa jadi 6 orang, oke? Yang dapat D 1 orang, yang dapat E 1 orang. 1 tambah 1 sama 6, 8. Tambah 2, 10 orang. Tambah 1, 11 orang. Total 11 orang. Jadi ini nilai antum semuanya berdasarkan panduan acuan normatif. Karena harus ada yang nilainya kecil, harus ada yang nilainya besar. Karena bentuknya kayak tadi, semuanya berbentuk standar deviasi. Itulah normatifnya kehidupan. Tidak semuanya kaya, tidak semuanya miskin, tidak semuanya pinter, tidak semuanya kurang pinter. Nah, gitu. Jadi semuanya harus normatif.
Bisa dipahami? Sama kayak disebut pengelompokan gitu bukan Ustaz? Pengelompokan? Bukan pengelompokan, tapi diatur, dihitung, titik tengahnya di mana? Berapa? Coba lihat ya. Coba lihat lagi ya. Lihat. Lihat di sini. Contoh. Yang dapat nilai 45 2 orang. Nah, ini A nih. Skor 40 3 orang. Ini B. Skor 35 7 orang. Ini C. Skor 36 orang. Ini D. Skor 22 orang. Ini E. Kira-kira gitu. Jadi yang nggak lulus cuman 8 orang. Sementara 7, 3, 2, 12 orang lainnya lulus. Ini 20 orang nih. Ini perhitungan normatif. Tahu normatif berdasarkan norma, berdasarkan dalam bahasa yang antum sering dengar adalah sunnatullah. Tahu sunnatullah? Nah, itu kan kenapa? Karena acuannya bukan standar minimum, tapi acuannya adalah normatif. Jadi cara perhitungannya. Nanti nilainya di akhir dibuat kayak gini. 36, 35, 35, 34, 3. Nah, nilainya dikasih, kalau nilainya sampai 36 berarti 10. Kalau nilainya 35 berarti 9. Karena yang dapat nilai 31,306 ini ada seorang. Ada 2 orang. Nilainya yang ini nih, yang 2 orang nih, skornya cuma 20. Dia akan dapat 31,3. Gitu. Jadi semuanya dipatenkan menjadi 10 scoring. 1 sampai dengan 10. Kira-kira gitu. Sampai situ ada yang bertanya? Itu tadi kayak semacam format tuh saya. Kenapa? Kayak emang sampai gimana pun kayak Iya, betul. Jadi seluruh kelas akan dihitung semuanya totalnya. Berapa rank terkecil, berapa rank terbesar. Oke? Rank terkecil akan dijamin tidak lulus. Rank terbesar akan dijamin dia nomor 1, nilai yang terbaik. Karena bentuknya standar deviasi itu tadi. Jadi seseorang yang di kelas itu akan dibandingkan dengan rata-rata kelas. Setiap orang akan dibandingkan dengan temannya. Itu yang disebut dengan ranking. Dulu ada namanya prestasi juara pertama di kelas. Iya, betul. Dulu. Nah, sekarang udah nggak ada. Karena PAN ini terjadi di tahun dulu. Tahun zaman GBPP. Tahun 97, tahun 94 ada namanya CBSA. Pernah dengar CBSA? 84, sorry. Tahun 1984 saya kelas 2 SD. baru dengar. CBSA itu singkatan dari cara belajar siswa aktif. GBPP itu garis-garis besar panduan pembelajaran. Itu dulu. Jadi sekarang panduan acuan normatif itu sudah jarang dilaksanakan. Tapi harus tahu kita, kenapa nih orang pintar tapi dia nggak lulus? Ternyata apa alasannya? Alasannya di sana ada yang lebih pintar dari dia. Ya kan? Makanya tadi disebutkan kalau di sini dia bisa terbaik, tapi di tempat lain belum tentu dia sangat terbaik, bisa jadi sedang-sedang saja. Nah, itu namanya untuk mencapai prestasi. Jadi prestasi belajar kesimpulannya adalah beda dengan si belajar ya. Ingat nih semuanya. Perbedaan antara prestasi belajar adalah perbedaan antara, kita tulis deh, prestasi belajar dan hasil belajar. Prestasi belajar adalah
hasil belajar yang melibatkan orang lain. Artinya orang lain. Lain. Artinya setiap orang akan dibandingkan dengan hasil belajar orang lain di kelasnya. Itu namanya apa namanya? Prestasi belajar. Oke? Sedangkan hasil belajar adalah hasil proses pembelajaran yang dibandingkan dengan kemampuan dirinya sendiri atau berdasarkan ketetapan berdasarkan kompetensi yang ditetapkan. Ingat ini. Ini bedanya hasil belajar dengan prestasi belajar. Oke. Saya tanya. Maraipan? Tidak ada. Rizkia? Yes, Sat. Iya, Sat. Maraipan, apa bedanya prestasi belajar Ada, Sat. dan belajar? Kalau prestasi belajar itu menyangkut orang lain, jadi orang lain juga dinilai. Kalau hasil belajar ya dia diri sendiri. Orang lain juga dinilai gimana? Jadi hasil belajar orang lain gak dinilai? Nggak, maksudnya kalau hasil belajar dia bersangkutan dengan dirinya sendiri saat. Belum paham berarti. Gitu, Saya kok Sat. nggak paham. Audia, Jadi Ustaz, apa itu hasil belajar? Waktunya tinggal 2 menit ya, nanti habis nih. ini hasil dari proses pembelajaran yang dibandingkan dengan kemampuan dirinya. Itu hasil belajar. Kalau prestasi? Kalau prestasi, pembandingan ya setiap orang lain akan dibandingkan gitu, Pak. Kayak per anak akan dibandingkan gitu, Pak. Pencapaiannya. Kalau PAN menggunakan prestasi belajar apa hasil belajar? PAN. Apa itu PAN? Partai Amanat Nasional. Audia, Prestasi bukan? Si, Sat. Erika, apa itu PAN? Erika, dinyalakan dulu. Iya, lupa Ustaz tadi. Apa ya? Tiar, apa itu PAN? Dini, apa itu PAN? PAN itu membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif, Ustadz. Panjangan dari apa? Penilaian acuan norma atau PAN. Ya, penilaian acuan normatif. Oke. Adinda, Iya, Pak. paham nggak? Insya Allah. Paham. Ada Triana, Ya, Ustadz. sehat, apa kabar? Mulia? Iya, Ustaz. Ya. Antum mau PAN apa PAP? Apa itu PAP? PAP? Penilaian acuan? Apa Ustaz? Baru tahu yang PAN dong Ustaz tadi. Yang PAP itu penilaian acuan patokan. Patokan itu adalah itu yang saya bilang tadi, kompetensi yang ditetapkan, ya.
Ini mah biasa. Kita nyebutnya dengan KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal.